Anda kembali di Nusantara Petang dan kita memasuki dialog Nusantara Petang. Pemirsa, rapid test dilakukan untuk warga di sekitar Pusat Pendidikan Polisi Militer di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Menyusul beredarnya kabar 99 anggota terkonfirmasi positif COVID-19 pada tes awal. Untuk itu Wali Kota Cimahi segera bertindak. Sementara pihak Pusdikpom sendiri telah melakukan karantina mandiri. Lalu bagaimana Pemkot mencegah kemungkinan adanya klaster-klaster baru di wilayahnya? Untuk membahas hal ini telah bersama kita Wali Kota Cimahi, Bapak Ajay M. Priyatna. Selamat sore Pak Ajay. Sore Mbak Tasya, sore semuanya. Pak Ajay, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sebenarnya yang terjadi? Ya, terima kasih Mbak Tasya. Mengenai yang kemarin sempat menjadi trending topik klaster baru, khususnya di Bandung dan Cimahi. Iya. Pada tanggal 2 kalau nggak salah, kami meng-swab tes salah satu pusat pendidikan militer yang ada di Cimahi. Dari 200 kurang lebih yang kami tes, 87, Mbak, bukan 99, 87 orang itu terkonfirmasi positif. Kami langsung berkoordinasi dengan beliau, pihak beliaunya, dan di isolasi mandiri di di markasnya, di lokasinya. Terus kita diskusi terus, kita sama sharing terus setiap hari, memantau, memonitor, dan pasca kejadian tersebut kita juga men-tracing sekelilingnya menurut keilmuan epidemiologinya. Dan alhamdulillah sih nggak ada klaster baru lah yang lebih melebar lah ya. Iya, jadi sudah dilakukan sejumlah upaya-upaya untuk mencegah penyebarannya begitu ya Pak ya. Mungkin Pak Ajay perlu sedikit kencang ngomongnya ya Pak ya, karena kurang terdengar dengan jelas. Ya Pak Ajay, ini untuk pencegahan klaster-klaster baru di wilayah Bapak sendiri atau di Kota Cimahi tepatnya, ini apa saja yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Tasya. Tadi termasuk yang di pusat pendidikan itu kita langsung semprot disinfektan, kita lakukan tracing ke sekelilingnya, dan untuk menjaga tidak ada klaster-klaster baru, ya kita terus berkoordinasi dengan, karena di kami ini kan banyak pusat pendidikan militernya, ada 13 pusdik yang ada di kami Pak, Mbak. Jadi terus kita berkoordinasi untuk kami meng-swab atau meng-tes massal di pendidikan-pendidikan yang lain. Tapi untuk yang di satu tempat itu kita sudah men-tracing sekelilingnya, dan alhamdulillah kemarin 68 orang kita swab tes semuanya negatif. Iya Pak. Pak Ajay. Ya Mbak. Iya, bagaimana Pak? Maaf kurang terdengar yang terakhir Pak. Ya tadi yang di Pusdik itu sekelilingnya sudah kita tes juga. Kemarin 68 orang kita swab tes, alhamdulillah nggak ada yang positif, negatif semua. Yang dan di sekelilingnya juga ada begitu kabar ya Pak? baiknya juga. Kabar baiknya kemarin 2 hari yang lalu kita meng-swab tes ulang 102 orang, termasuk yang terkonfirmasi positif. Alhamdulillah sembuh semua, batasnya negatif semua di swab pertama. Oh gitu, oke. Jadi setelah sempat dilakukan swab test, kemudian juga rapid test kemarin itu, yang positif itu lalu kemudian dilakukan apa Pak? Dikarantina di tempat yang sama atau dipulangkan ke rumahnya atau bagaimana? Karantina mandiri sama di markasnya kan, di tempatnya. Dan kabar bahagianya kemarin hari Senin kita men-swab test 102 orang, termasuk yang terkonfirmasi positif itu, hasilnya sudah keluar tadi. Sudah sembuh, sudah negatif. Ini dalam rentang waktu berapa lama Pak? 12 hari kurang lebih. Kurang lebih 12 hari ya? Bagus itu. Oke, karena memang rata-rata waktu kami ke sana, tidak ada gejala sedikit pun, sehat semua. Jadi ya kita suplai vitamin dan sebagainya, alhamdulillah sembuh semua.
Iya, ini kan sebenarnya seperti yang Bapak katakan tadi, sebenarnya Pusdikpom ini banyak sekali di Cimahi dan juga memang banyak sekali kejadian-kejadian di tempat-tempat yang mana memang banyak kerumunan orang seperti misalnya asrama begitu ya, kemudian juga pasar-pasar gitu kan Pak. Nah, apalagi banyak sekali Pusdikpom di Cimahi ini bagaimana pencegahannya untuk COVID-19 ini sendiri? Apakah mereka diperiksa secara berkala atau bagaimana Pak? Ya, di kami ini kan Pusdik ya, Pusdik Pusat Pendidikan Militer. Banyak, ada 13 kurang lebih. Dan satu kita sudah swab dan hasilnya seperti kita ketahui bersama. Dan kita terus berkoordinasi dengan komandan-komandan lainnya untuk tes massal lagi, Mbak Tasya. Kalau di tempat lain kami kami punya program gerebek pasar. Kami gerebek pasar-pasar. Sudah 4 pasar kami gerebek. Jadi gerebek itu artinya kami datang, setelah tiba-tiba kami bawa untuk uji, tes, swab, kita ambil pedagangnya satu-satu, kita tes. Ini berapa lama sekali Pak? Seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Biasanya setiap hari Jumat kami itu. Karena kan pasarnya di kami itu ada pasar yang tidak buka tiap hari, ada yang salju itu Selasa Jumat gitu, ada yang Rabu Sabtu, ada di cuma itu antik-antik pasarnya. Iya, ini untuk melakukan rapid test ataupun swab test kan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Pak. Nah, ini bagaimana mengenai anggarannya, apalagi dilakukan secara berkala seminggu sekali untuk tempat-tempat yang banyak sekali orang-orang, ini bagaimana, Pak? Ya kan kami di pandemi ini merekopusing atau menggeser anggaran untuk bagaimana kami fokus di penanganan COVID-19 ini. Juga selain kita beli APD, kita beli alat kesehatan yang diperlukan, juga jaring pengaman sosial juga kita laksanakan, Mbak Tasya. Ini dianggarkan berapa Pak jadinya? Kenapa? Anggarannya berapa kira-kira untuk ini sendiri, untuk melakukan rapid test sendiri ataupun pencegahan? 195 miliar sekian kita geser anggaran ke penanganan COVID-19 ini. Sesuai arahan dari pusat juga. Oke, jadi ini untuk pusat pendidikan ataupun asrama begitu ya, misalnya di mana mereka kalau pasar kan memang orang keluar masuk begitu ya Pak ya, tetapi kalau asrama ataupun pusat pendidikan sekolah begitu kan mereka tetap harus berada di situ. Nah, ketika dites ada orang yang positif sementara ada juga yang negatif, apa yang dilakukan dengan orang yang negatif ini? Mungkin kan itu otonomnya ada di beliau-beliau ya, tapi yang pasti dipisahkan Mbak. Dipisahkan karena kan mes itu kan besar, rata-rata kan besar-besar pusat di sini, pusat pendidikan, jadi dipisah sudah. Untuk kebijakan dari pemerintah daerah sendiri Pak, untuk pusat-pusat pendidikan seperti itu bagaimana Pak? Ya kalau itu kan kewenangannya ada di beliau ya Mbak ya. Dengan kejadian ini kan karena lokusnya ada di wilayah kami, ya kami terus berkoordinasi. Minimal kami langsung turun untuk menyemprotkan disinfektan misalnya, atau kami bantu apa yang beliau-beliau perlu, misalnya seperti kemarin kita kasih suplai obat, suplai di masker, suplai apapun yang diperlukan. Oke, jadi peran dari pemerintah daerah sendiri untuk penanganan COVID-19 ini seperti apa saja Pak? Gimana penanganannya? Peran dari pemerintah daerah sendiri untuk penanganan COVID-19 ini bagaimana Pak? Ya kita kan terus-menerus, sosialisasi terus seperti tadi koordinasi terus dengan beberapa tempat untuk tes massal. Jadi kita acak juga, kita random juga Mbak. Terus kemarin kita rutin nyemprot disinfektan jalan protokol. Cimahi, bagi-bagi masker, terus mengedukasi masyarakat terus-menerus. Masih juga jalan-jalan kecilnya kami tutup juga supaya jangan orang keluar masuk seenaknya lah. Iya, jadi sejauh ini belum ada himbauan begitu ya Pak ya, misalnya untuk pusat-pusat pendidikan supaya mungkin melakukan
apa ya, pendidikannya secara online seperti itu tidak ada ya Pak ya? Ya kami hanya menghimbau kalau ada misalnya menerima siswa baru, ya minimal dites dulu. Karena kalau kewenangan kan bukan di kami, kewenangannya ada di Mabes TNI itu sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa sudah ada sejumlah penanganan dan juga pencegahan untuk COVID-19 di pusat-pusat pendidikan. Kalau untuk di sekolah sendiri bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Tasya. Kalau sekolah sampai hari ini kami belum mulai Mbak Tasya. Sekolah kalau bicara hari ini kita akan mulai di bulan Januari lah, sampai Desember kita libur, Januari. Jadi sekolah masih kita tutup. Masih ditutup ya Pak ya untuk pencegahan COVID-19. Sementara ini kan tempat-tempat wisata sudah dibuka Pak. Nah ini bagaimana Pak? Anak-anak sekolah masih belum masuk tetapi tempat wisata sudah dibuka. Apakah ini tidak memancing untuk orang-orang jadi liburan begitu Pak? Ya memang itu juga salah satu kekhawatiran kami. Tapi memang di kami ini kan tempat wisatanya juga begitu banyak ya. Jadi protokol kesehatan wajib lah hukumnya. Tapi sampai saat ini masih belum begitu ramai juga Mbak Tasya. Jadi belum ada peningkatan dari masyarakat pengunjung begitu ya Pak ya? Ya. Oke, nah untuk dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi atau mengikuti bagi yang menjalankan ini ya, ibadah Hari Raya Idul Adha nih Pak, bagaimana persiapannya untuk mencegah Hari Raya pencegahan COVID-19 di Hari Raya Idul Adha, di mana kalau kita tahu di mana Hari Raya itu kan biasanya banyak orang ngumpul-ngumpul begitu ya Pak ya? Ya memang Mbak Tasya itu yang kita pikirkan sudah dari awal bulan karena kebiasaan pasti tempat kumpul. Dia pertama kami koordinasi dengan pihak yang paling bawah itu RW dan kelurahan bahwa yang menjualnya kita tes rapid dulu, yang jualnya tidak boleh nambah, harus yang terdaftar. Itu yang kita lakukan. Nah pasca motongnya pun jangan berkerumun, jadi diantarkan ke rumahnya masing-masing. Oke. Hindari kerumunan. Jadi kan biasanya di masjid-masjid, di tempat-tempat yang paling bawah di KRT-an misalnya. Saya akan membagi kupon dan mereka sudah tahu. Jadi kami koordinasi atau perintahkan di kelurahan untuk tidak terjadi kerumunan, diantarkanlah ke rumahnya masing-masing. Jadi sudah ada petugas-petugas yang disiapkan untuk mengantarkan ke rumah masing-masing. Nyembelihnya pun tidak usah bilang-bilang lah. Oh gitu. Sembelih, bagikan. Biar tidak orang berkerumun. Iya. Ya kita juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk menjadi panduan satu lain halnya mengenai Idul Adha itu. Ini saya jadi penasaran bagaimana sih sebenarnya tingkat kedisiplinan dari masyarakat Kota Cimahi sendiri Pak? Masyarakat Kota Cimahi alhamdulillah cukup baik ya, kita tiap hari sosialisasi bahwa ada 3 hal yang tidak boleh lupa, wajib hukumnya. Antara lain pertama kemana-mana kalau ke rumah pakai masker, sesering mungkin cuci tangan, jauhi kerumunan atau jaga jarak. Sudah lumayan. Kalau apalagi kalau memakai masker di kerumunan mungkin di bawah 1% lah yang lupa membawa masker gitu. Jadi masih dipatuhi Pak ya? Sudah pakai masker. Kenapa? Masih dipatuhi. Baik. Kalau dari dipatuhi cukup baik masyarakat Kota Cimahi. Karena semakin ke sini sebenarnya jumlah dari penderita COVID-19 ini yang positif semakin banyak dan ini juga tingkat kewaspadaan dari masyarakat sepertinya mulai menurun dengan dibukanya kembali aktivitas-aktivitas perekonomian begitu ya Pak ya. Sementara kalau di Cimahi sendiri masih baik tingkat kedisiplinannya Pak. Baik. Kita lihatlah sekarang kan kita sudah masuk zona biru lagi. Sudah tinggal 22 orang dari 108, 22 pun dalam kondisi baik. Oke, mungkin perlu dijelaskan sedikit bagi masyarakat zona biru itu apa Pak?
zona biru itu berarti aktivitas masyarakat sudah bisa lebih longgar lagi lah. Tapi memang kita tidak pernah katakan itu ke masyarakat karena takut penerimanya jadi lain. Jadi kita terus saja lah masyarakat supaya berhati-hati. 3 hal yang wajib itu dilakukan, pakai masker kalau ke rumah, jaga jarak, dan sesering mungkin cuci tangan. Itu sudah 80% secara medis tubuh kita proteksi. Kita sosialisasikan terus bahwa virus ini satu untuk semua. Kita kasih tahu terus bahwa kita punya orang yang disayangi di rumah, jangan sampai terjadi apa-apa. Untuk itu PHBS wajib perilaku hidup bersih sehat, wajib dilaksanakan oleh kita. Dan alhamdulillah manfaatnya ada, pengaruhnya ada. Apalagi sekarang ada aturan baru, nggak pakai masker kena denda. Jadi itu didenda berapa, Pak? Ada 150.000 kalau salah. Itu serempak itu di seluruh wilayah Jawa Barat atau ya Jawa Barat Pak. Ini 22 atau 24 diberlakukan mulai. Kita lagi sosialisasi terus dengan petugas kami khususnya di Satpol. denda ini akan diberlakukan mulai kapan, Pak, jadinya? 24 Juli. Mulai 24 Juli ya akan diberlakukan denda jika tidak memakai masker, akan diberi denda sebesar Rp150.000 begitu Pak ya? Ya. Oke baik, nah ini untuk gerebek-gerebek pasar, kemudian gerebek juga daerah-daerah yang dikerumuni, ini kan seminggu sekali nih Pak. Apakah untuk masyarakat-masyarakat sekitar ini juga dilakukan hal seperti itu? Ya, pastinya karena pas gerebek pasar banyak juga masyarakat selain pedagang juga ada. Kalau yang per RT atau per RW ini apakah juga dilakukan rapid test atau swab test secara berkala, Pak? Ada secara acaknya ada. Kita tapi kalau khusus di RW memang belum. Tapi di sekitar misalnya di kelurahan ada, suka lihat penduduk dari mana-mana ada. Tapi kalau fokus di per RT per RW belum. Ini dikenakan biaya atau secara gratis, Pak? Enggak dikenakan biaya. Kalau pas ada waktunya program gerebek-gerebek itu nggak dikenakan biaya. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, dari Kota Cimahi sendiri ada berapa warganya dan kemudian berapa yang sampai sejauh ini sudah berapa orang yang positif COVID-19, bagaimana kondisinya saat ini, keadaannya seperti apa di Kota Cimahi sendiri Pak? Cimahi kota yang nggak besar, malah nggak linear dengan jumlah penduduk, terlalu banyak penduduknya. Kami ini kota kecil tapi penduduknya banyak, dan sampai hari ini terkonfirmasi positif 108 orang, 4 orang meninggal, sebagian besar sembuh, dan sekarang yang lagi dirawat 22 orang, sisanya sembuh. Dan kondisi 22 orang itu kondisinya sangat baik menuju sembuh. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kelandaian ini untuk tidak menambah positif lagi. Dan kemarin yang di Pusdik, salah satu pusat pendidikan militer, alhamdulillah sudah sembuh semua juga. Kemarin kita swab, hasilnya sudah keluar, sudah sembuh juga. Ini belum ada posko-posko yang disiagakan di beberapa titik lokasi gitu di Kota Cimahi Pak untuk melakukan rapid test ataupun swab test begitu? Nah, kalau posko khusus tidak ada, kita insidental aja. Cuma kalau posko gugus tugas ada. Oke. Kalau posko gugus tugas ada. Oke, baik Pak Ajay. Baiklah, mungkin Pak Ajay ada yang ingin disampaikan kepada warga Kota Cimahi sendiri untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 ini Pak? Ya, terima kasih kepada masyarakat semuanya, khususnya Kota Cimahi. Sampai saat ini memang pandemi COVID-19 belum pergi, masih menghantui kita semua. Kita hadapi dengan kebersamaan, dengan sebuah niatan yang sama, jaga diri kita, jaga kesehatan. Hal yang paling penting, cuci tangan sesering mungkin, kemana-mana pakai masker, jaga jarak atau sebisa mungkin jauhi kerumunan, rajin olahraga, masukkan makanan yang bervitamin untuk menjaga tubuh kita, karena sampai saat ini bahwa COVID-19 memang belum diketemukan vaksinnya,
tapi bisa kita lawan dengan kekuatan tubuh, imun tubuh kita yang bisa didapat dengan istirahat yang cukup, tidak stres, rajin olahraga, makan pisang yang sederhana itu bagus juga. Kita lawan bersama-sama, insya Allah kita menjadi pemenang. Dan Baik. Cimahi akan segera bebas dari pandemi ini. Dan kita Baik. hidup normal kembali. Amin. Terima Amin. kasih. Baik, terima kasih Pak Ajai. Tentunya kita berharap semua tidak hanya warga Kota Cimahi, tetapi Indonesia dan juga seluruh dunia bisa menang melawan COVID-19 ini ya Pak ya. Baik Pak, dan semoga tidak ada lagi klaster-klaster baru tentunya ya Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak Ajai Priyatna.